Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Eka Pratiwi dari Prodi PGSD dengan NIM 860463231. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 saya, yaitu pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Berikut videonya, selamat menonton. Pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmian, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki 3 peran penting dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmian, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan, agar pendidikan berkembang secara terarah, ilmiah, dan tetap berlandaskan nilai kemanusiaan. Peran tersebut dapat dijelaskan melalui 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya, poin kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Karena pendidikan tidak hanya menjadi tempat penyampaian pengetahuan saja, akan tetapi juga menjadi sarana pengembangan cara berpikir secara kritis, nilai, dan refleksi terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, pendidikan yang seperti ini dapat membantu filsafat ilmu untuk terus berkembang dalam memahami terkait hakikat, metode, tujuan, serta menanamkan nilai moral dalam penggunaan ilmu. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas saja, akan tetapi juga membantu perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih bijaksana dan bermanfaat bagi kehidupan. Selanjutnya yaitu poin ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Karena filsafat ilmu membantu mengkaji suatu masalah pendidikan secara mendalam, sistematis, dan kritis melalui 3 landasan utama. Ontologi ini menganalisis terkait hakikat masalah pendidikan, yaitu di mana dengan membahas terkait apa yang menjadi objek atau hakikat suatu persoalan. Yang kedua, yaitu ada epistemologi. Nah, untuk epistemologi ini menganalisis terkait cara memperoleh solusi yang benar, yaitu dengan membahas bagaimana pengetahuan atau solusi diperoleh secara ilmiah. Nah, yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi sendiri ini menganalisis terkait nilai dan manfaat pendidikan, yaitu dengan membahas terkait nilai, tujuan, dan manfaat ilmu. Jadi, ketiga aspek tersebut menjadi alat untuk memahami tentang hakikat masalah, cara penyelesaiannya, serta nilai dan tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan. Dengan pendekatan tersebut, masalah pendidikan dapat dipahami lebih mendalam, sehingga solusi yang dihasilkan lebih tepat, rasional, dan bermanfaat bagi peserta didik serta masyarakat. Poin 4 sendiri yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Yang pertama yaitu penerapan dalam kebijakan pendidikan. Contohnya, penerapan kurikulum merdeka. Pada ontologi, kurikulum merdeka memandang peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi, minat, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Sedangkan pada epistemologi, pembelajaran kurikulum merdeka dilakukan melalui proyek,
eksplorasi, diskusi, serta pengalaman langsung sehingga siswa aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Nah, pada aksiologi sendiri, kurikulum Merdeka bertujuan untuk membentuk peserta didik memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila, seperti gotong royong, kreativitas, dan berpikir secara kritis. Yang kedua yaitu penerapan dalam kurikulum. Contohnya, pembelajaran tematik di SD. Nah, pada ontologi, anak SD dipandang lebih mudah memahami pengetahuan secara utuh dan konkret, bukan terpisah-pisah. Sedangkan pada epistemologi, pengetahuan diperoleh dengan menghubungkan sebagai mata pelajaran melalui tema yang dekat dengan kehidupan anak. Dan pada aksiologi sendiri, pembelajaran tematik membantu siswa untuk memahami terkait manfaat belajar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, penerapan dalam proses pembelajaran. Contohnya, guru menggunakan metode diskusi dan eksperimen pada pembelajaran IPA. Pada ontologi, siswa dipandang sebagai individu aktif yang mampu menemukan pengetahuan. Sedangkan pada epistemologi, pengetahuan diperoleh melalui observasi, eksperimen, bertanya, dan pembuktian, bukan hanya ceramah guru saja. Nah, pada aksiologi sendiri, siswa belajar terkait kerjasama, tanggung jawab, kejujuran dalam eksperimen, serta berpikir secara logis. Nah, itu dia adalah penjelasan terkait 4 poin dari tugas 2 pada filsafat ilmu. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.